nggak boleh kawin sama amat. Oh, nggak boleh, enggak, kecuali ada persyaratannya. Karena faktornya kita kalau beli orang merdeka kita nggak mampu, itu baru udah persyaratan banyak, baru kita ibaratnya kawin sama amat. Kalau kita udah nggak mampu mah gitu. Wala alam katabin, nggak wajib zakat untuk orang yang pangkatnya abid mukatab. Abid mukatab yakni abid yang lagi membawa cicilan. Kalau abid mukatab akadnya akad lazim, gitu. Akad lazim jemaah. Nggak boleh dibubar di tengah perjalanan, bid. Lu pengen merdeka nggak? Pengen. Dah kalau lu pengen dah sebulan ibaratnya 1 juta gitu, jadi tahun 12 juta itu akhir kemudian ya dagang itu dia bakal setoran. Entar apabila udah wayang bayar itu kalau bisa di korting supaya cepat-cepat merdeka begitu. Kapan kita kalau macam belum merdeka perasaan paling mana ya? Seperti orang perempuan masih ada tanggung jawab, masih berkaitan, masih ada pertikahan. Kapan kita ribet kita mau kemana-mana diarif ya? Itu kalau udah ibaratnya dicerai kita merdeka, gitu ibaratnya. Enggak kita mau kemana kek. Tapi kalau macam kita ini kapan kita laporan dulu? Kapan laki ibaratnya pergi ke anuan, ya itu mah apabila laki-laki dia jangan keluar kecuali ada kepentingan. Kapan dia pergi keluar enggak, ntar ada kiriman gitu. Beda sama lakinya pelaut. Kalau lakinya pelaut mah perempuannya pasti begitu, nggak pugu. Kalau lakinya pelaut mah si perempuan nyari bronjol. Jagung. Popcorn. Sebab apa? Orang apabila selingkuh enggak awet pertikahannya, bercerai sama dia, cerai sama lakinya dah, nampaknya selingkuh cerai. Terus selingkuhnya juga otomatis ya demen sama si wadonan itu karena hartanya masih ada, emang dia tujuan harta, dan lagi dia mah bukan tujuan ngerasa di bidang agama pertikahan, yakni dia mah tujuan nafsu. Kalau nafsunya udah hilang, udah bosan, kapan dia pindah? Dia bosan jadi ya gitu, bukan tujuan dia nifah ngerasa di bidang agama, bukan tujuan mencari turunan, mencari kesenangan orang begitu mah. Jadi nanti ada kalanya bosan si perempuannya, ada kalanya laki. Kata-kata Tante Gira nggak mungkin Tante Gira 40 tahun nyarinya 60 tahun, nggak mungkin. Apalagi lakinya lagi lumpuh, cetro, wadonannya pepergian mulu, usaha sama supirnya, ya tapiran, dimakan supir. Apalagi lakiannya cakep, bari susah, kesempatan banget bakal tante. Apa juga dibeliin. Lidopi milkihi, gitu. Karena dia lemah, miliknya si Abin Mukatab. Si Abin Mukatab lemah bagaimana? Kayak kita ngutang motor, itu ngutang motor tuh si motor itu di leasing tuh kayak Abin Mukatab. Belum tentu itu punya si leasing, belum tentu punya kita. Diri kita belum tentu punya kita, belum tentu punya saya. Bagaimana ntar terakhirnya udah di sama tengah mogok, ya mau nggak mau dipulangin. Udah saya nggak sanggup bayar, ya jadi Abin tulen lagi. Seandainya Abin Mukatab tadi males awalnya dibikin jadi Abin Mukatab, dia Mukatab kan betul banget cari duitnya, untungnya gede. Akhir kemudian kata saya nggak
udah nggak jadi dah, nggak boleh sebab itu akan luzum, akan lazim itu mah nggak bisa. Beda sama wakil. Kalau wakil mah akarnya akan jaiz. Nih gua ngirim anuan nih, ya ntar mah gitu aja, gua dah malu. Itu akan gua literasi lagi di ini, kapan begitu? Dan dia akad jaiz, ada akad lazim, gitu. Itu kata-kata begitu kita kudu paham tuh akad lazim, akad itu. Ini doi milki itu masih lemah, doi kayak kita punya motor kapan lemah kita kalau belum ada ininya. Kalau kita jadi abid mukatab setoran sebulan sejuta di akhir kemudian bisa 3 bulan 4 bulan kesononya udah endet-endet nggak bisa, udah mendingan jadi abid ini, abid penuh udah. Kita ibaratkan ngutang mobil 4 tahun, baru setahun udah nggak kuat bayar, udah mendingan pulangin daripada ntar kita mau ke perjalanan udah ibaratnya orang Cengkareng sampai di Pasar Rubu udah deprok. Mendingan pulang aja gitu. Kapan kita punya inian perasaan keukur nggak, kecuali kita udah nggak mampu 3 bulan dengan 3 bulan lagi, itu mah paksain ya, paham nggak? Itu mah jangan ngesot kayak jangan ngapain kayak kita ke Cengkareng sampai jalan kereta Rabuaya, kurang mau ke Rabuaya mau jalan kereta mau ke jalan raya, itu mah berangkat gua kerjain paham jari ya, ini bagaimana sampai di Pasar Rubu udah berangkat, jangan tuh mendingan pulang aja gitu. Ada aturan-aturan, tapi kita pun punya perasaan. Karena kalau mengutang itu pikiran kita biar panjang, jangan sekilas, apalagi kita bisnisnya masalah urusan tanah, urusan anu kesono kemari, akhir kemudian lagi dapat anuan kita mengutang, entar bagaimana? Kapan kalau bisnis mah dapat sekali keuntungan itu suka setahun 3 tahun belum dapat lagi, gitu. Jadi pikiran kudu panjang, gitu. Wamin sama lam tazamhu zakatu mali. Kena faktor begitu, yakni faktor lemah. Nggak wajib untuk abid mukatab zakatu mali, ngezakatan harta dia supaya cepat-cepat ini, gitu. Kapan bayar pajak juga kalau motor begitu kita belum bayar pajak di Arif ya. Kalau masih ngutang mah. Wala nafakota akoribihi, dan gak wajib umpanin kerabat-kerabatnya. Walistikalihi lam talzam sayyidahu anhu. Jadi kenapa dia menyendiri abid mukatab nggak wajib zakat sayyidahu, nggak wajib ngezakatin abid mukatab gentian daripada sayyid abidnya. Abid juga nggak wajib bayar zakat, seperti innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil, sono terus. Innamas shadaqatu lil fuqara, mentakan kalau zakat sekurang-kurangnya itu, kalau kita punya harta banyak sekurang-kurangnya fakir 3 miskin 3, mentakan innamas shadaqatu lil Pukoro itu jamak itu sekurangnya segunduk itu ada 3, gitu. Nama shadaqatu lil fuqara wal masakin, terus wal amilina wal mu'allafati qulubuhum, bukan amil yang mandiin orang mati. Yang disebut amil itu yang bekerja mengutin zakat. Masalah dibaginya bagaimana kadar di ujratil miskin, bagaimana kecape dia, begitu. Bukan amil itu nanti lu nggak ngasih zakat mandi, gua nggak, lu mati gua nggak mandi, masalah mati mah belum tentu lu duluan, begitu. Gitu. Kapan kalau jadi amil, kapan cukup dia mengundang, udah ada gaji dari pemerintah dikit, udah ada orang mati, kapan setahun gede banget, sekarang 1 juta, kalau perempuan 1.200.000. Ntar dan lagi kita jual sekalian, jualan kain putih sama cendana, sama gayung, sama tikar gelabang. Entahkah hukumnya apabila orang jualan kain putih khusus bakal orang mati itu hukum makruh, sebab ngarep-ngarep orang mati. Beda kita jualan laun campuran. Perasaan gua ini jualan orang mati, emang gua lap-lapan banget sekarang
dipegang sama RT lagi. Bener, emang gua kesel aja, gua masih hati gua masih mendeker Jarif dipegang sama ituan. Kapan kalau itu dia sibuk gitu. Misalkan kalau jadi amil mah rata-rata nggak demen ngaji, bisa ngaji juga sebelum jadi amil dia udah bisa ngaji. Kalau sebelum jadi amil dia belum bisa ngaji, nggak bakal bisa ngaji, enggak. Iya, kapannya kalau ada orang menikah, kapannya berangkang juga di kursi roda datang aja. Iya, iya. Si Anu kan katanya dia Arif udah, Omas udah di Anu ruang SU udah nggak ingat. Gua mau kemana-mana ribet lagi, nggak tahu jangan pikir. Jadi kalau macam itu mah kudu punya ini. Sebetulnya mah orang mati itu dikata mandi rame-rame. Apa enggak? Biguru bisamsin tapi trin mulai wajibnya apabila suruh matahari malaman Idul Fitri imin Ramadan malaman buka bulan Ramadan. Yo ya, makanya ada hukumnya wajib, ada masalah bayar entar dapat sunatnya. Kalau kita bayar nih kayak gini nih, ini besok lebaran pagi nih, pagi lebaran nih kayak gini wajib nih. Belum dapat kesunatan belum. Kalau besok pagi-pagi itu dapat kesunatan, setiap dapat kesunatan pasti wajib dapat. Apalagi setiap kita wajib belum tentu dapat kesunatan. Misalkan kalau sholat Idul Fitri itu ada disiangin dikit. Sebab apa tujuannya? Supaya orang nganterin zakat keburu, dan lagi disunatkan sebelum sholat itu makan dulu, minum kayak apa kayak sekalipun di jalan enggak menjadi hilang muru'ah. Itu paham nggak? Enggak termasuk hilang muru'ah. Itu orang pasar bagaimana? Makan di pasar mulu, katanya makan di pasar pulang hilang muru'ah. Begitu juga orang di rumah pergi ke pasar tujuan mau makan. Emang orang pasar mah emang orang situ, makanya di mana dia? Ada aturannya gitu. Misalkan orang pasar itu kita mau orang ada korban sih ya. Kalau orang pasar nggak boleh makan korban kiai, jangan. Nanti ada aturannya. Pakaian kiai sorbannya jangan dipakai potongan orang pasar gitu. Emang kita bukan abri, pakai baju abri. Jadi ngasih zakatnya malam Idul Fitri. Ini mah zakat sampai bulan April belum dibagiin. Alasannya repot. Gua balik pulang, emang tuh repot, itu lagi lu terima lagi. Oke, jadi panitia. Belum kebagian. Enggak, udah kasih orang aja di situ. Ai bi idroki akhiri judin minhu wa awali judin min syawal. Wajib zakat juga sisanya ini nemu akhir jud dari Ramadan dan awal jud daripada Syawal. Apabila anak kita lahirnya sebelum maghrib, akhir kemudian itu tuh nemu 2 juz. Sama Syawal tuh malam takbiran itu wajib zakat.
Kalau kita mati nemu 2 juz wajib zakat. Matinya kira-kira habis isya wajib zakat. Kalau kita mati. Terus bagaimana kalau lahir habis maghrib itu mah nggak wajib zakat, cuma sejud from awal doang itu mah. Gitu. Oke, saudara ya, saudara gini Ngantuk kita jatuh. Misalkan sedekah ini gelombang pertama di Arif nih ya, udah gelombang kedua ya, itu lebih bagus sekarang daripada kemarin. Tetap bukan kecil ganjaran, ini lebih gede ganjarannya. Besok masalah gelombang kedua lebih gede gelombang ketiga. Paham ya Arif? Kalau malam takbiran mas sedekah udah terbalik, bukan bulan Ramadan. Mentakan kalau bisa mas sedekah jangan malam takbiran, sebelum malam takbiran. Masih ngikutin. Hah? Paham ya begitu? Takbiran masih. Nah, karena masih termasuk bulan Ramadan. Ya, biar orang gelinding kali. Semenjak itu. Ya, jadi sedekahnya apabila kapan kita mau sedekah malam takbiran, kapan orang masing-masing pada punya Ya, ada putus daging. truknya barang gelinding. Begitu. Ini sampai yang manajer tahlil mah sampai subuh, suka-suka ke siang sampai entar lagi habis sama Idul Fitri. Ada yang ngumpulin berkat. Dan lagi orang nggak girang. Jadi terakhir aja pakai berkat itu. Makan aja kita nih. Ini lebaran sebetulnya kalau sekarang ini lagi motong kebun nih sekarang nih ya. Nah tadi itu kata-kata lebaran otomatis bukannya besok bukan. Kita pakai sahur pakai bekas sisa daripada tangkar-tangkar yang kita habis makan semalam tadi ya. Tuh udah gak enak sahur udah awang-awangan. Ntar kalau begitu mah kalunya jangan banyak. kagak ada di sayur, banyak-banyak. Apa yang di sayur? Kere dong digecek. Kalau dulu orang patungan gitu. Kalau di mana mah orang lebaran 1 hari sih, 1 hari. Purwakarta 1 hari. Kalau kita mengantar orang tua supaya ganjaran gede, jangan harian lebaran. Di mana-mana mah tanggal 20 udah nganter. Rata-rata udah nganter orang tuanya. Nanti apabila udah bulan puasa lebaran mah jangan mengantar kayak enggak kayak itu mah jauh udah nganter duluan. Gitu. Di Benak Kerap panggilan hanya tafsir. Benak Kerap nganternya harian lebaran nggak sama orang tua apa sebelumnya? Sebelumnya tuh bagusan begitu. Kalau bisa mah kalau orang tua kita masih gagal, anaknya banyak, tuh dari tanggal bulan puasa sampai lebaran udah giliran, paham gak kira? Sebab apa? Emang kata orang tua kita anaknya banyak diantar, hari lebaran semuanya, ntar jadi yang antar dibawa pulang lagi. Hah? Malah lebih banyak dibawa pulang yang ngandutnya. Masan. Iya, kalau udah makan udah. Kagak nyayur. Kalau kita di sana lebaran 1 hari, 2 hari. Nah, biasanya lebaran itu waktunya masa lebaran itu 1 hari atau 2 hari. Enggak orang kampung. Oh masih, kalau di sini mah seminggu, bisa ngebulan. Nambahin aja. Bulan ini. Nah, Kalau bisa sampai sebulan. Puasanya sebulan. iya. Terus kalau kita nyawalan tuh jangan sekali-kali kita pergi lebaran. Kita disuruh minum anu kecuali kita tuan rumah, kita puasa pantes. Entah apa kita disuruh minum. Gitu. Nah, di mana tuh ada jadi 1 hari itu. Beda kalau di Cianjur.
Kalau jam 1 hari, bagaimana Besok itu udah saudara puasa, kita udah puasa nemuin? gitu. Ntar rumah Hari. itu siapa yang ngisi tadi? Oh, lebaran Asal lagi usulnya berapa? tuh orang tua kita matinya di rumah itu. Siapa rumah itunya nempatin? Yang membontot, jadi yang tua-tua, yang pada abangnya, emponya, ke situ semuanya. Nah, udah abis itu pulang, nggak main bahasa ke rumah emponya, ke rumah abangnya, nggak jarib. Kumpul dong udah harian itu. Iya, siapa tadinya yang orang nempatin rumah orang tuanya di situ? Markasnya begitu, kalau di daerah ini mah. Kapan pindah cai, pindah tampian. Mentahkan kalau menurut keterangan, lah rumah itu sepi amat ya. Padahal mah orang ramai di rumah itu. Jadi wah sepi banget, maksud sepi beda antara orang tua kita mati di bulan bawah. Tadi mah rame, air kemudian rame juga. Tapi kalau diperkirakan orang tuanya udah nggak ada, kapan perasaan sepi? Itu disebut sepi amat, padahal orang itu banyak. Paham menjarib? Gitu. Udah nggak anget lagi. Pala tajibu mahadasa badal guru gitu, maka nggak wajib zakat. Bima hadasa, kita punya orok hadasa, lahirnya badal guru sesudah suruh. Tuh kalau kawin ibaratnya bahasa zaman 27 likur. Likur itu bahasa Sunda, likuran. 21 likur, 23, 25, 27, 29 likur. Kalau kawinnya ibaratnya malam takbiran mah nggak wajib zakat, bini kita mah nggak wajib kita nyazakatin. Kalau kawinnya tanggal 20 likuran mah atau tanggal 29 min waladin, kita dapat anak ibaratnya habis ini. Orang girang banget apabila lahir harian lebaran sebab nggak punya utang. Apalagi orang ibaratnya perempuan headnya setengah bulan. Waduh, kapan kita sekalipun nggak puasa juga hawanya lemes. Bukannya nggak puasa enak, kita mengodok bagaimana anak kita mencret entarnya masih kecil. Wanikahin nikah habis maghrib, nggak wajib zakat. Masih nggak wajib zakat si bini kita. Wamil kikinin kita memilih abid abis maghrib, nggak wajib zakatin sikin kita. Waginan kita kaya tadi susah, datang nggak warisan dapat abis maghrib, seapa juga nggak wajib zakat lantaran nggak nemu 2 juz. Wa islamin kita masuk Islam abis maghrib, nggak wajib zakat gitu. Kenapa? Faktornya aja nggak nemu 2 juz gitu. Watolakin terus nyimautin matinya habis maghrib. Maitin memerdekakan orang, kita perdekakan habis maghrib, nggak wajib. Watolakin bini kita tolak habis maghrib. Kalau kita tolak sebelum maghrib mah wa mudili milkin, kita kehilangan milik habis maghrib, nggak wajib. Mengapa lu nggak keluar zakat, lu kaya nggak dari tadi? Kapan belum wajib. Ini sekarang ngeluarin zakat itu mah belum wajib. Itu mah ibaratnya orang salmu tempah itu mah baru jaiz doang, nggak dapat ganjaran wajib. Paham kira-kira gitu. Wa waktu ada iha min waktil wujub ila gurbi syamsi yaumil fitri. Waktu bayar zakat lah cara kitanya mulainya min waktil wujub, mulai waktu wujub maghrib, mulainya tuh sampai suruh matahari yaumal fitri sampai hari kalau ibaratnya besok lebaran Sabtu sampai hari Sabtu sore, Kemis Jumat Sabtu, Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat. Nanti adanya Jumat biasanya 2. Paya zamu al-furrol mazkura
Kalau Kang Ejang mah biasanya puasanya duluan Kang Ejang mah. Tapi dia mah nggak berbilang sama orang. Kalau ditanya, saya mah besok, saya mah. Gitu doang, dia mah nggak ngajak orang nggak. Wa yajuzu lil hasibi ayak malah bisa bi wa masodakau kata sodako, otomatis orang yang percaya pasti dia bisa ngitung. Dia mah kalau Kang Ejang mah sekalipun dia puasa duluan dia mah nggak ngajak orang, enggak. Ya mah begitu juga nggak ngomong puasa apabila ditanya. Kalau saya besok gitu doang. Kalau kita mah bilangin, kita mah ngasih kabar dong, iya. Ini bukannya ngomongin orang ya, bukan ini nyeritain doang. Iya sama. Banyak orang ngomongin, ini bukan ngomong orang ini jari bukan ya, nyetain doang gitu. Tadi ya, setiap hari ini nih, promo apa pakelan perasaan, sampai ada polisi senjagaun, rame banget itu. Stok lama atau stok apa itu, diskon kali ada ratusan manusia jari, banyaknya itu baru buka. Berapa gue jual aja, emang wayanya sampai takjil penuh, jari penuh. Sebagaimana orang minum kopi, tau kopi, mau kopi penuh begitu. Biasanya orang paling 10, 15 orang, ini mah sampai parkir di jalanan, sampai dijagain polisi 2 orang. Pantesan diberet banget itu bangunan rumah dibongkarin disukai disulap jari. Disoka, ramainya manusia. Kata guru Citoka, duit itu dari mana sih itu banget. Kapan kita mah sepi banget, biasa aja nggak ada bangunan mewah. Itu nyamuk ke kebon. Dasar ya orang ya, mau pengen apa dipanggil, mau pengen gini, emang udah disewa minyak dekat kebon, udah disewa bangunannya, bakal apa tuh kayaknya mah itu nyamake paket dah, disewa 250 juta per bulan per tahun, ya maunya dia 5 juta per tahun disewa. Akhir kemudian dia orang agak kemahalan, dia pindah ke sono, akhir kemudian sampai sekarang belum dibuka-buka begitu. Coba padahal kita udah dapat 250 juta tuh. Orang kita begitu nggak boleh maju ini mulu. Mentahkan kalau nyewa udah 5 tahun. Padahal mah kalau jadi daging sendiri nggak bisa. Kata guru ame-ama sih pasar Citok, sedangkan orang kampungnya nggak pada ke pasar dulu ya. Orang luar kali rasanya sama itu. Saya zamul hurra al-mazhura ayu adiyaha qobla guru syamsihi. Payal jamu maka wajib al-hurra untuk kita nih ya, al-mazhura yang disebut tadi ayu adiyaha, wajib kita kudu bayar zakat itu sebelum suruk matahari agen lebaran. Paham ya? Kalau lebarannya Sabtu jangan sampai keburu suruk malam Minggu gitu, masih agen itu jari. Gitu. Bukan, apabila besok udah kodoan. Tengetin dah. Payah jamu tengetin dulu dah. Maka wajib al-hurra untuk kita ya. Al-mazhura yang disebut tadi ayu adiyah, wajib kita kudu bayar zakat sebelum suruk matahari alias Sabtu. Kalau lebaran Sabtu kan ya, sebelum suruk.
sebab dikasih 3,5 sebab orang baru 3 hari belum ada yang muliin. Sebab kalau kiai dikasih zakat 3,5 sementara kiai itu kalau baru 3 hari kapan belum ngajar. Hah? Aman an kulli muslimin. Jadi wajib zakat itu aman daripada orang, setiap orang muslim farzamu nafaqatu yang wajib kita empanin. Itu yang wajib kita empanin, anak orang tua kita empanin, itu wajib kita zakatin. Jangan zakat sama orang tua kita, kecuali orang tua kita nggak empanin, paham Jarif? Bisa tengetin. Kapan talzamu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari kapan bisa mengedakan hal, zaman hal dan istiqbal. Lagi kita empani itu mah jangan dizakatin. Jangan kita kasih zakat, jangan. Udah pada beli beras udah. Dileman karung itu udah berapa karung itu dicuci. Dileman. Nanti ada masalah kimah ya. Zakat maka ada kimah. Terus bizaujiatin enggak termasuknya wajib untuk si orang itu ngempaninnya akad zaujiyah, yakni bini kita itu wajib kita zakatin. Jadi sebelum beli pakaian zakat dulu, bukan zakat maksudnya siapin. Mulai anak, au milkin, misalkan bizaujiatin itu besababiyah, besababiyah. Dengan sebab yang ada hubungan pernikahan. Au milkin, atau kita punya abis yang milik au korobatin, atau kerabat kita, yakni emak bapak kita kalau kita empanin. Di mana hinal guru, mulainya di waktu suruh. Walau rojniatan sekalipun tolak rojai itu wajib kita ngezakatin. Tetapi kalau tolak rojai itu tolak 1, tolak 2 itu rojai. Jadi kalau nalak itu wajib kita empanin. Ya bagaimana kita nggak boleh keluar, nggak boleh madan lagi. Apabila kita tolak rojai masih nyampur aja, ini nantinya idah mandek, mogok idah nggak berjalan. Kalau kita di situ aja mah, gitu. Hamilan ba'inan, atau bini kita tolak 3, yakni hamilan ba'inan, hamil ba'in. Itu mah wajib kita zakatin. Bukan maksudnya wajib kita empanin. Kapan udah tolak baik? Maksudnya anak. Paham kira? Anak kita yang dalam kandungan. Kita mah sepertinya bini kita itu udah tolak bain. Anaknya kapan maksud kita ngempanin juga? Kapan anak kita disusuin sama dia? Kapan susu itu kudu makan? Bukan ngempanin luarnya mah emang kayak bini potongan udah ditolak masih dibaca, padahal kita ngempain anak kita, ngurusin anak kita orang mau sekalipun diempanin juga orang ya. Kalau bukan anaknya beda juga, anak kalau bukan emaknya mah anak kecil juga punya perasaan, anak orok
digendong sama laki mah nggak tapi mau jangan nangis mulu. Tapi kalau sama perempuan adem sebab cangkengnya lulus ke Sunda mah. Kalau kita mah kaku, gitu. Anak itu gak berasa. Walau omatan sekalipun amat tetap wajib diempanin. Apabila tolak bain, ada bain sugro, ada bain kubro. Kalau bain sugro mah belum diduhul udah dicerain, itu namanya bain sugro. Kita tolak sekarang. Dia kawin sekarang nggak apa-apa. Ini kita habis kawin. Emang perempuannya ogah aja, dia kekeselan, air pun ditolak, ya ditolak, udah langsung kawin di situ aja, anunya gantiannya. Ya nggak apa-apa sih, udah jang, emang udah disyariatin, dijukulin ke sono kemari nggak mau aja, udah jang tolak aja, bah, nggak bisa begitu bah, main tolak aja. Kapan kata-kata kawin itu makin kudu biaya bukan? Anu ya nggak apa-apa kalau dia hulu mah berapa duit 100 juta ya itu bakal mau. Kalau nggak mau ya udah. Kapan kalau nggak mau kapan waya apa aja kapan nggak bisa kan kalau belum ditolak mah. Jadi kalau bisa nyari bini yang kasih orang tuanya demen, anaknya nggak demen. Ntar akhir kemudian anaknya demen, mau nggak mau udah tolak aja, dijual lagi tolak kita. Begitu aja udah jual tolak aja. Cari lagi yang perempuannya nggak demen, orang tuanya demen, mau nggak mau aja nggak demen, jual lagi, nanti bakal beli lagi, paham gak ya? Puter begitu, namanya tolak hulu. Tapi tolak hulu jatuhnya bain. Payal jamu fitratuhuma, maka wajib dia diempanin, dipitrain tuh dia berdua tuh, tolak hamil yang orang bain, yang lagi hamil, karena pakotima sebagaimana kita empanin, iya, tolak bain, lagi hamil, gitu. Atau ibaratnya niatan tolak rojai masih bisa mentakan. Jangan pakai tolak 3, paling bencinya barang hal tapi dibenci. Abgodul halal atolak, paling dibenci-bencinya barang halal yani tolak ditolak seandainya. Jangan pakai 3, 1 gak cukup kalau kita nggak mau balik, paham gak kira? Gitu. Apabila kita nggak mau balik, udah 1 juga nggak perlu 3, perasaan kayak apa gimana kalau tolak 3. Kayak ini banget perasaan. Orang sakit itu tolak 3. Padahal kalau salah 1 juga nggak apa-apa sih, kalau dia nggak bakal balik, kapan kita nggak sakit banget, paham ya? Kalau bisa ada tolak 6 gue tolak. Gitu ya. Mengapa perempuan asalan ogah sama si anu? Dia tuh pinter, emang bolehnya kawin sekali 2, emang boleh pakaian. Mahal juga kita nggak demen, gampang kita buang. Kapan kalau macam kawin kita nggak demen, kamu selamanya. Bener kalau pakaian mah kita nggak demen, kita taruh di lemari, kita kasih orang. Coba kalau bini mah, bagaimana kalau kita nggak demen sama laki? Sedangkan dia nggak kemulu di kamar kita berdua, kapan ribet banget. Iya kalau macam ibaratnya dia demen mah enak. Ini kalau nggak demen, ibaratnya kapan ada di kamar mulu nyatu. Jadi kita tidur nggak bisa tenang, takut dan ngusut. Mending kalau perempuan aja nggak demen, ibaratnya masuk untung, nggak demen tapi diempanin. Tapi kalau ibaratnya si laki dikawin sama perempuan itu nggak demen, rugi 2 kali. 1 udah nggak demen, kedua ngempanin. Bener begini. Tapi bener ya, kita nggak demen sama si Andi dikawin aja. 1 kita nggak demen, udah rugi. Kedua ngempanin itu. Kalau perempuan sekali nggak demen, kapan dia ngempanin? Ada aja ya. Gitu. Kapan hajaran lu 2 tahun dijualin? Iya 2 tahun nggak nyatu. 2 tahun sekalipun
Dia tuh tidur. Tapi nggak nyatu enggak. Dia tidur. 2 tahun. 2 tahun. Haji Adam mah 2 tahun. Beda orang kawin pacaran sama enggak. Kalau orang enggak pacaran ibaratnya kalau itu di pojokan aja si wadon ketakutan mulu. Memedih. Takut ada bocah yang nyasar. Beda kalau orang dikawin nggak demen dia begini duduknya, dia begini. Dari foto ketahuan dari foto ketahuan. Kalau dia demen mah ibaratnya biasanya bukan laki nyanyi kalau wadonan, biasanya wadonnya itu laki ya. Iya. Biasanya. Wadonnya gua apabila dikawin sama laki yang gak demen, apabila udah maghrib udah ketakutan. Tapi kalau dia demen lama amat si malam ini. Beda lagi sebaliknya. Coba lihat arah tengah. Wa kharaja bihi ma iza kana ba'inan ghairu hamil itu. Tadi ada kata-kata bain hamilan ya. Bagaimana iza kana perempuan itu ditolak bain tapi nggak hamil. Kalau nggak pamah hamil nggak bunting. Fala tajibu fitratuha alaihi. Maka nggak wajib mitraan orang yang talak bain tapi nggak hamil. Disukuti napakotnya karena udah gugur napakoh daripada orang tolak 3 yang nggak hamil. Wa ibaratul bujairimi, menurut bahasa ibarat bujairimi wal bainul hamilu dunal hail gitu. Yang wajib dizakatin fitrah juga, yang wajib diempani, yang wajib difitrahin orang talak bain tapi bagun bunting dunal hail. Enggak kalau orang lelegan mah yang enggak hamil. Hail itu bahasa Jawa lelegan. Enggak bunting. Di anana pakota wajibatun laha dunaha gitu. Karena wajib napako itu wajibatun wajib laha untuk yang bain hamil dunaha. Enggak kalau bain kalau enggak hamil. Kok kenapa? Tolak bain yang hamil wajib diempanin, wajib zakatin. Wujudul hamli iqtado wujuban napako. Karena adanya si bunting itu yang di perempuan bain. Iqtado menunjukkan wujudul hamil wajib napako gitu. Kayak tadi wujubul fitratu edon, maka wajiblah menetapkan lagi masalah bain hamil wajib wujubal fitrati edon, wajib juga fitrahan edon juga sama. Jadi apabila kita menolak bini kita lagi hamil, nggak boleh, jangan, kasihan. Orang hamil ditolak, ada ngomong begitu. Bukannya begitu, tolak. Yang bagus mah supaya engkau cepat beres idah, yaitu idah hamil. Coba kalau diperkirakan baru 2 bulan 3 bulan kita tolak, nungguin lahir lama banget. Coba kalau kita lagi ini kita tolak bini kita sekarang, kita tolak akhir kemudian langsung lahir, kapan bisa udah kawin sama yang lain. Ini ibaratnya lagi tadi sebelum maghrib dia beranak ya. Itu habis nggak idahnya, habis udah kawinin sama laki yang itu yang baru, nggak apa-apa. Coba kalau 2 bulan kita nggak tolak, kita tunggu-tunggu lama banget, akhir kemudian habis kita tolak nggak sedeh, kapan repot ntarnya. Tunggu zaman Aisyah 60 tahun. Mau nggak mau sekalipun begitu kita taklid dulu tuh, misalkan buru-buru emang ketahuan kasihan nggak perlu tolak.
Ada orang pacaran 5 tahun 3 bulan langsung ini aja langsung beres, nggak sesuai. Biarin, nggak demen juga nanti sambil berjalan dikit-dikit. Apa kata orang tuanya, Neng, jangan begitulah ya. Apa dipanggilnya ngadu-ngadu dengkul, udah lama mah. Ya udah lama udah ngadu dengkul, Neng, ngadu-ngadu perut. Udah apa sebulan ngadu-ngadu gituan, kapan begitu? Begitu, biarin dia nggak mau, biarin jangan. Kapan perempuan kalau dia kawin nggak mau sama lakinya, kapan keluar masuk, kapan diperong mulu. Di akhir kemudian yang ngasih anuan ibaratnya emaknya ya. Ya. Jadi bagaimana kita ngeliat situasi anak kita, katanya mau dikawin sama anu ya, diem aja, cukup nangis, ya nggak apa-apa itu mah, nangisnya perawan itu mau, coba kalau dibaca-baca mau nggak sama Kak Omar, ya kita sebegini aja kayaknya. Udah kalau nyadar menang udah nyajak, aku udah banget loh. Ina kalau nyama kawin, ya nggak apa-apa, ya Omar udah nyajak yang kawin. Udah begitu penggorengan dia pegang gubrak, apa pintu gubrak, ya kan tetap nggak ada perubahan. Gua mintain air ke sono kemari mungkin jadi. Itu kalau itu jangan dulu, kasihan tanya. Kita udah nyewa tenda gede-gede air kemudian udah beres begitu aja. Tapi kita belum diurut tapi disebut janda. Maksudnya janda kembang baru muntuk. Ada orang kalau udah nggak demen, kalau ngeliat orangnya si wadona itu ngeliat orangnya udah nggak demen, masya Allah. Baunya itu udah nggak betah baunya. Jadi perempuan kalau duduk itu di depan itu dua rupa perempuan, ada geraknya liwat masuk ke dalam, ada kalanya nggak demen, ada kalanya malu. Begitu orang kalau belum pernah main pacaran kalau ngadepin laki mukanya tebel. Kalau perempuan ngadepin laki matanya begini itu udah hilang anunya, lihatnya. Ada perempuan begitu tuh, kamu. Apalagi perempuan apabila ada supir dia lagi di pangkalan tuh, di jam seperti jam damai. Pipi supir dicubit, paham? Apa perempuan mah begitu, asal disuruh main air apa begini, kayak gitu. Ini kalau udah cukup di situ juga paham om, mau dilongok. Entahkan perempuan kudu dilihat tangannya, kasar apa kalau ini bagaimana supaya ketahuan. Kalau kasar tangannya pahanya kayak badak, kayak belakang pari. Iya, ibaratnya kayak apa dipanggilnya kayak akan gerindra. Kayak kulit punya awak. Entahkan kalau punya bini perempuan hukumnya makruh. Sebab ada kalanya orang panjang matanya pada melongo ngeliatin apa yang kedip-kedip. Satu. Kedua, ada kalanya itu tuh takabur. Gitu. Jadi makruh kalau bukan cakep mah. Makruh. Nah, salah lagi aja. Ada orang yang cakep nggak demen, yang jelek ya demen. Apa jawabannya? Emang gue demen, bukan begitu caranya kali. Yang cakep nggak punya harta, kalau yang setengah nggak tapi cakep mah hartanya banyak sih itu. Kalau perempuan yang pangkat udah pangkat kompleksor pangkatnya, bukan komplektor, kompleksor banyak. Tapi kalau nyumin ngaji jarang. Coba kalau bini kita bisa ngaji mah, apaan enak. Setengah 12 habis zuhur
ada tuh berkat tuh, paham nggak kira-kira? Begitu. Ya ada aja, entah jam baca salaman sama orang Medan atau orang Padang, sama di Johor, ada juga begitu. Iya, begitu untung. Apalagi kita susah nyari bini yang bisa ngaji, yang bisa baca doa. Dapat buka, baru saja. Tapi kalau kita nyari bini jauh-jauh, kita diem di daerah jauh Arif. Biasanya entar apabila kita habis ceramah, habis entar diisiin rangginang atau ulin yang udah pada dijemur bulukan, pisang, rangginang, paling begitu. Nggak ada dikasih sembako, nggak ada buket, nggak ada. Kalau ke daerah memang begitu. Kamu Yuin, biasanya Bogor, daerah-daerah lah. Kalau kita Marapi, kalau usaha Marapi. Gua bagaimana orang udah punya bini lagi, ya udah kan udah jangan nyari begitu lagi, tolol. Mau pengen begitu. Apakah buang guru? Jadi buang lagi. Aku cuma buang. Jangan, udah terlanjur. Udah tinggal lihat dia anak kita, gitu. Bisa gue bawa tol sekarang. Kalau kita mas kawin belum kebayar, itu pertahanin ya. Apabila didukul jangan mau. Bisa nggak apa-apa, nggak dosa. Kita mas kawin ya, nggak tunai. Tapi kita mesti dulu jangan pertahan wadonan. Udah begitu, emang abang enggak ngaji di guru. Emang ada keterangan itu kalau mas kawin belum sampai ya, enggak ngaji. Kapan lu mah dulunya udah ngajakin dulu, udah begitu udah nggak bisa, udah oblah tuh nggak bisa bertahan begitu. Apabila tadinya belum, dulu belum oblah sama sekali. Jangan bertahan dari tanah. Udah habis itu mah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau literasi kita apa juga ada kiasnya sebenarnya jadi ada. Kalau tukangnya tak ada aja. Masa bisa masang? Ada aja. Hah? Apa Jiwin? Ada aja. Nanti bagi Bapak Anu tidurnya pakai mana lagi? Masa nu kan nggak bisa, nggak berani. Kapan bisa nantinya enak? Begitu bukan lagi doang, ada arahnya ke situ. Sebab apa nantinya orang aja belum tentu tamat semuanya. Ya Allah. Lailatul Qadar itu Zaipol. Itu Zaipol. Ada guru. Itu udah beres. Alhamdulillah. Lailatul Qadar bahannya malam tanggal 25 malam Minggu. 10 hari lagi ya.